A few moments later. Guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jumpa kembali dengan bintang tamu kita, masih dengan Kak Reba. Karena budaya Baduy itu sangat luas sekali yang perlu kita pahami atau perlu kita ketahui ya. Nah, kemarin kita sudah bahas terkait bagaimana kehidupan orang Baduy, lalu bagaimana adat pernikahan di sana. Nah, sekarang saya ingin menanya terkait Seba Baduy. Apa sih itu Seba Baduy, Kak Reba? Oke, baik. Jadi Seba Baduy ya merupakan bagian dari budaya masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam. Seba Baduy biasa dilaksanakan setiap satu kali dalam tahun, yang biasanya diikuti hanya oleh kaum laki-laki. Jadi Seba Baduy ini banyak yang kita bisa ambil hikmahnya, yaitu ada nilai kekompakan. Tentunya nilai kekompakan itu semacam kita kompak dalam segi bersosialisasi, dalam segi gotong royong, karena kan berangkat dari situ juga tidak hanya kita bawa tangan kosong, istilahnya kita ada yang dibawa berbentuk fisik, yaitu bawa hasil panen daripada panen yang sudah ditanam selama 1 tahun. Oke, Kak Reba, sangat menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Kak Reba tadi, bahwasannya untuk Seba ini hanya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan berarti tidak ya, Kak ya? Tidak. Nah, coba bisa dijelaskan nggak, Kak Reba, kenapa perempuan itu tidak boleh mengikuti Seba? Ya, yang pertama tentunya faktor yang menyebabkan kenapa kaum perempuan tidak diperbolehkan ikut, dikarenakan satu, fisik daripada perempuan itu tidak sekuat fisik laki-laki. Yang kedua, emang tidak diwajibkan juga untuk perempuan. Nah, itu yang paling pentingnya gitu. Jadi Seba itu hanya dihadiri oleh kaum laki-laki, seperti itu. Baik, lalu tadi saya juga mendengar dari cerita Kak Reba bahwasannya Seba itu berkunjung ke pemerintahan ya, Iya, untuk betul. menyerahkan hasil buminya dalam waktu 1 tahun gitu. Ya. Nah, kalau boleh diceritakan dalam 1 tahun itu untuk menaruh hasil buminya itu gimana Kak Reba untuk mengumpulkan, apakah di rumah masing-masing, apakah di rumah kasepuhan tersebut, atau seperti apa? Nah, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi begini, Bu, untuk cadangan yang akan dicadangkan buat pemerintahan yang dipersiapkan untuk Seba, biasanya jarak 1,5 bulan itu udah persiapan tuh masyarakat. Biasanya tuh bahan-bahan atau barang-barang yang akan dibawa itu dikumpulkannya di rumah masing-masing. Ketika besoknya mau berangkat, baru dikumpulin biasanya ke rumah RT biasanya. Dari situlah nanti dibawa barang-barang ke pihak kejaroan, yaitu tepatnya di desa kampung tertentu. Biasanya dikumpulin di situ, didatangnya di situ. Dari situlah baru diangkat ke mobil, biasanya itu barang dikhususkan. Tujuannya untuk apa sih Kak Reba kita nih menyerahkan hasil bumi yang orang Baduy miliki kepada pemerintah Kabupaten Lebak? Nah, oke. Jadi masyarakat Baduy itu punya prinsip bahwa kita itu harus menghormati para pemimpin. Itu yang pertama. Tujuan daripada menyerahkan hasil daripada hasil panen yang dikelola selama 1 tahun itu, yang pertama itu ada nilai religius, yaitu nilai religius yang berarti kita itu harus bersyukur, yang sifatnya kita harus berbagi antara sesama hasil daripada panen. Terus yang kedua, ada nilai yang disebut masyarakat Baduy itu nilai sosial, yaitu bahwasannya kita itu sebagai warga negara Indonesia tentunya harus menghormati para pimpinan, yaitu sebagai tanda penghormatan pada pimpinan, begitu. Oke, baik. Sangat menarik
katanya bahwasannya persiapannya itu 1 bulan sebelum kegiatan ya. Nah, Kak Reba, kalau ada masyarakat Baduy yang tidak mengikuti kegiatan SEBA, apakah itu ada punishment atau hukuman bagi masyarakat tersebut, ataukah ya itu bagi yang mau saja, ataukah seperti apa, Kak Reba? Bisa diceritakan? Oke, jadi untuk peserta yang ikut SEBA ini biasanya kan ada datanya tuh ya. Biasanya satu kampung itu ada batas kuotanya. Jadi dalam satu kampung biasanya diperbolehkan ikut. Misalkan tahun ini hanya ada batas 30 orang, berarti itu harus pas 30 orang. Tidak boleh lebih, kalau kurang boleh begitu. Karena sifatnya ini tidak diwajibkan gitu ya, tapi lebih ke sosialisasi kayaknya, lebih ke, kalau di sini istilahnya lebih ke sunnah gitu ya. Ikut boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa begitu. Bagi yang nggak ikut berarti tidak mendapatkan hukuman apapun ya, Kak Reba ya. Apapun. Baik. Nah, berarti kan setiap desa atau kampung itu mendapatkan jatahnya masing-masing. Iya, mendapatkan jatah. Yang menentukannya itu siapa, Kak Reba? Kalau di Baduy itu kan, di Baduy luar khususnya biasanya ada yang dinamakan RT. Biasanya itu yang menanggung jawab semuanya itu RT. Jadi datanya ada di RT. Oke, nah ini menarik juga nih teman-teman, bahwasannya ada Baduy dalam dan Baduy luar. Ada nggak Kak Reba perbedaan antara Baduy dalam dan Baduy luar dalam kegiatan SEBA tersebut? Oke, kita melihat dari segi pakaian saja, antara Baduy luar dan Baduy dalam itu dalam kegiatan SEBA Baduy ini sangat jauh sekali perbedaannya. Yang pertama, dalam segi pakaian. Kalau masyarakat Baduy dalam itu biasanya mengenakan pakaian putih, serba putih dengan ikat putih juga. Kalau Baduy luar itu serba hitam dengan ikat biru yang dinamakan lomar itu. Baik. Jadi itu yang menonjol perbedaan. Baduy dalam dan Baduy luar juga sama-sama jalan menuju pemerintahan atau seperti apa? Karena teknisnya itu. Oke. Jadi untuk pemberangkatan biasanya untuk Baduy dalam itu diharuskan jalan kaki. Kalau Baduy luar emang udah disiapkan kendaraan. Gitu. Dan itu yang menyiapkan kendaraan tersebut apakah masyarakatnya iuran atau itu sudah di cover oleh lurah atau kesepuhan yang ada di sana? Nah, kalau untuk kendaraan biasanya di cover. Kalau misalkan tujuan kita nih ke kabupaten, kan pertama ke kabupaten, berarti di covernya oleh pemerintahan Kabupaten Lebak. Oh, seperti Begitu itu. ya. Namanya kalau sudah di Kabupaten Lebak kemana ke area ini kalau boleh tahu? Titik akhirnya biasanya di Serang kan. Itu SEBA itu titik akhirnya di Serang. Jadi dari Rangkas ini nginep 1 malam, dilanjutkan esok harinya berangkat ke Serang. Naik kendaraan juga atau jalan kaki, Kak Reba? Biasanya kendaraan. Oh, kendaraan. Kendaraan. Itu bagi Baduy luar, Baduy ya, luar, ya. Kalau kendaraan. Baduy dalam ya jalan kaki aja. Nah, kalau untuk Baduy luar sendiri misalnya kehausan, kelaparan, boleh makan terlebih dahulu di jalan. Ya, boleh banget. Biasanya warga Baduy luar itu bawa bekal pribadi gitu ya, kalau enggak bawa uang. Nah, lalu apa yang dirasakan oleh warga Baduy setelah melakukan ritual seperti itu? Nah, tentunya ya untuk saat ini tentunya karena kan yang dikedepankan itu silaturahmi gitu ya, silaturahmi. Jadi tentu mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi gitu dalam kegiatan SEBA Baduy, yaitu nilai kebersamaan, kesosialan itu ya membangun di situ. Jadi tahu orang-orang bahwasanya kekompakan itu perlu dilestarikan. Jadi mereka itu menyadari gitu. Menyadari apa kan? Menyadari bahwasanya kekompakan itu perlu dijaga gitu antara masyarakat Baduy dan pemerintah. Iya, gitu dengan pemerintah. Ya. Baik, Kak Reba. Nah, untuk jenis makanannya sendiri yang diserahkan itu
apa saja bisa diceritakan nggak Kak Reba, dan kira-kira itu berapa banyak sih yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Lebak dan pemerintah provinsi? Ya biasanya kalau untuk hasil pertanian itu kan beragam jenisnya ya. Ya, yang diserahkan itu mulai dari beras, terus pisang, ada juga iris, ada juga talas, terus gula aren. Biasanya itu yang lebih utama itu yang dinamakan laksa, itu juga ada yang dibawa. Laksa itu hasil pengolahan mereka yang berbahan langsung dari padi huma. Itu yang diserahkan langsung kepada pimpinan. Biasanya kalau di sini diserahkan ke Bapak Gede, bahasa orang itu. Kalau di sini bahasa Gede itu berarti bupati gitu ya. Nah, misalkan Kak Reba, kegiatan SEBA ini kan harus ya harus atau sunnah Kak Reba diwajibkan dalam 1 tahun sekali itu? Itu sunnah sifatnya sih. Oh, sunnah ya. Iya. Berarti ya kalau tahun ini tidak melakukan kegiatan SEBA Baduy juga tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, cuman ya agak sedikit kejanggalan gitu kalau tidak ada kegiatan SEBA itu. Pasti ada. Baik, ada nggak efeknya terhadap diri sendiri kalau kita itu tidak mengikuti kegiatan SEBA Baduy? Misalnya Reba ini tinggal di desa apa? Desa Kanekes, Kanekes, Kecamatan ya. Lidamar ya. Kak Reba ini tinggalnya di Kanekes. Misalnya Kak Reba ini termasuk dalam list untuk mengikuti kegiatan SEBA Baduy, tapi Kak Reba memilih untuk tidak mengikuti. Itu ada efek atau ada sesuatu hal tidak yang dirasakan oleh Kak Reba? Tidak ada sih, Bu. Oh, tidak Tidak ada. ya. Dan Kak Reba sendiri kalau di Baduy pakai sendal atau nggak pakai sendal Kak Reba? Kalau di Baduy itu tergantung tempatnya. Kalau Baduy luar, karena zaman sekarang itu ya zamannya modern gitu ya, untuk pakai sendal mah udah bebas Baduy luar mah begitu. Memang sih norma mah masih ada tidak diperbolehkan memakai sendal, tapi kan zaman kan lain gitu kan. Kalau kita kembali atau main ke Baduy dalam tetap harus mengikuti aturan yang sudah ada. Oh, kalau Gitu. ibu main ke Baduy libur pakai sendal jepit Enggak, ya? kalau dari luar enggak. Oh, Itu enggak. khusus untuk Baduy luar. Baik, berarti sudah Baduy luar itu menggunakan alas. Iya. Kalau dalam itu tidak menggunakan Tidak. alas. Kita juga kalau berkunjung ke kampungnya ya Nggak tetap boleh. nggak boleh pakai alas. Gitu, baik. Khawatir tidak terkena paku atau apa dan sebagainya, karena Pak seperti apa? Ya, kalau saya gitu ya, saya sih pribadi gitu, tidak khawatir gitu Oh, ya. tidak khawatir ya. Bahkan pernah ya dalam suatu kegiatan yang dinamakan ngalandak. Kalau di situ ya bahasanya ngalandak, kalau di sini ya nangkap hewan liar gitu ya di hutan. Itu tidak pakai alas kan ya. Itu tuh masuk ke kebun salak. Kebun salak tahu kan itu berduri Iya. semua. Iya, betul. Dan saya tuh tidak pakai sendal, tapi itu durinya nggak nancap gitu, kuat bisaan Luar biasa sekali ini ya. nancap. warga Karena Baduy. apa? Karena ya kulit kakinya lebih tebal ternyata. Ya, guys Lebih ya. tebal. Kulitnya lebih tebal bukan karena apa-apa Bukan, ya. Jadi kulitnya lebih jangan- tebal. Iya, karena kulitnya lebih tebal. Bukan Jadi karena jangan pinter punya ya. kekuatan Iya, kekebalan, bukan bukan. karena punya kekuatan, bukan Karena emang itu kekuatan pinter. alami Iya. ya. Kekuatan alami karena kakinya tebal gitu. Kakinya tebal. Kak Reba sendiri kalau di Baduy itu memang ke aktivitasnya tidak menggunakan alas kaki atau menggunakan alas kaki? Kalau saya pribadi tidak menggunakan alas kaki. Kalau di Selama Baduy. di Baduy Selama itu di ya, Baduy itu, jadi walaupun jalan kaki ke, ke sana ke ke sini. sawah atau ke Iya. ladang tidak menggunakan Tidak. sendal ya. Makanya terbentuklah itu kulit kaki yang tebal itu, Nah, yang akhirnya kita bisa melindungi diri dari serangan duri begitu. oh, luar biasa ya teman-teman ya. Ternyata orang Baduy itu bukan karena pintar dia orang hebat ya, karena memang sudah terbiasa. Jadi kaki dan kulitnya itu tebal katanya ya. Tebal ya. Oke, kalau boleh tahu boleh tangannya dilambaikan ke Arba. Nah, kalau tangan ke Arba sendiri itu tebal juga nggak kira-kira ya? Ya. Kalau tertusuk pisau misalnya, atau tiba-tiba harus apa namanya ya,
mengambil daun atau takut terluka dan sebagainya, gimana itu Kak Reba? Apa tangan juga sama seperti kaki? Sama ya, tebal juga. Oh, Karena tebal sering juga. pegang-pegang yang apa sih namanya, kayu-kayu gitu kan. Oh iya, Jadi kayu. terbiasa gitu, ininya berotot gitu si tangan, telapak tangannya. Jadi tebal juga. Coba saya Betul. mau lihat. Nah ini tebakannya nih. Ini tebal nih. Tebal guys tangannya. Jadi kalau bukan orang baru jangan macem-macem ya. Itu asal ngambil-ngambil, khawatir tangannya terluka. Iya. Lalu Kak Reba nih, untuk memasak sendiri itu menggunakan apa Kak Reba? Kalau memasak itu biasanya menggunakan bahasa daerahnya itu hawu ya di situ mah. Jadi untuk menyalakan apinya menggunakan kayu bakar gitu. Guys, menggunakan apinya menggunakan mesin tradisional sekali ya Kak Reba ya. Ya betul-betul memanfaatkan apa yang ada di alam Iya itu benar. dibawa ke rumah untuk ya dijadikan tadi apa namanya kayu bakar itu kan untuk menyalakan Api untuk ya, memasak untuk lah. memasak ya, Masak bagi masak air, masak nasi. masak nasi, masak sayur-sayuran Iya. ya. Kayaknya orang baru ini lebih banyak makan sayur-sayuran ya. Betul, betul banget. Karena ada nggak larangan misalnya tidak boleh makan yang berkaki empat Kak Reba di Baduy itu? ya kalau menurut saya pribadi, kalau larangan itu nggak ada sih ya. Tapi mereka itu jarang memakan hewan-hewan yang berkaki empat. Dikarenakan emang ya banyak faktornya juga gitu kan. Yang pertama jauh dari pasar begitu. Jadi daripada keluar uang banyak, lebih baik memanfaatkan yang ada di alam begitu. Karena sayur-sayuran itu lebih mudah diperoleh di Iya. masyarakat Baduy. Selain mudah kan juga bergizi ya Iya. Kak, ya sehat Jadi ya. sangat dibutuhkan sekali oleh tubuh gitu kan. Iya. Wah sangat menarik sekali ya teman-teman cerita terkait tentang Seba Baduy. Nah selain kegiatan Seba Baduy itu ada apa lagi Kak Reba? Kalau di situ kan kegiatannya tiap bulan itu ada aja gitu kan. Oh setiap bulan itu ada Jadi acara. ada acara kalau Oke enggak guys, nanti kita sampai sini dulu ya. Ternyata di suku Baduy itu setiap bulan harus ada acara atau ada kegiatan. Kalian pasti kepo kan? Kalau kepo, terus pantengin YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.